Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wayuni, BP 1901005. Saya akan mempresentasikan draft TA saya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Microsoft Excel for Accounting pada tokoh Khadijah Hijab Padang. Latar belakang masalah. Teknologi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dunia usaha seperti UMKM. Penyusunan laporan keuangan dengan bantuan komputer adalah hal yang sudah biasa di lingkungan perusahaan kecil maupun perusahaan besar, seperti di toko Khadijah Padang. Toko Khadijah Hijab Padang ini bergerak dalam bidang penjualan hijab dan aksesoris. Pada saat ini, toko Khadijah Hijab Padang belum melakukan pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan Excel. Tetapi laporan keuangan yang disajikan oleh toko Khadijah Hijab Padang masih menggunakan pencatatan secara manual, sehingga terjadinya kesalahan akibat salah catat dan belum mengikuti standar akuntansi atau SAK yang berlaku di Indonesia. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana menyusun laporan keuangan pada toko Khadijah Hijab Padang dengan Excel for Accounting. Tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah yang dimuat di atas, tujuan penulisan yang dapat diambil adalah membahas mengenai penyusunan laporan keuangan menggunakan Excel for Accounting pada toko Khadijah Hijab Padang. Manfaat penulisan. Ada 4. Yang pertama, bagi penulis. Penulis dapat membantu usaha toko Khadijah Hijab Padang dalam menyusun laporan keuangan dan dapat meningkatkan pemahaman serta ilmu pengetahuan penulis dalam penyusunan laporan keuangan menggunakan Excel for Accounting. Yang kedua, bagi pembaca. Dapat mengetahui dan memahami cara penyusunan laporan keuangan menggunakan Excel for Accounting pada toko Khadijah Hijab Padang. Yang ketiga, bagi usaha Khadijah Hijab Padang, itu dapat membantu usaha toko Khadijah Hijab Padang dalam mengelola laporan keuangan yang sangat efektif dan efisien menggunakan software dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat, bagi Universitas Dharma Andalas, itu dapat menghasilkan lulusan yang benar dan paham akan kinerja dan pencatatan laporan keuangan pada suatu perusahaan yang ada. Metode pengumpulan data ada 4, yaitu dengan wawancara. Wawancara yang kita lakukan di tempat toko Khadijah Hijab Padang. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, studi kepustakaan. Sistematika penulisan. Tugas akhir disusun dalam beberapa bab, yaitu terdiri dari yang pertama, bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga gambaran umum perusahaan dan pembahasan, bab keempat penutup. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomis dalam membuat pertimbangan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan yang jelas oleh pemakai informasi tersebut. Yang kedua, fungsi akuntansi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi berfungsi sebagai pemberi informasi mengenai perilaku ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan dalam lingkungannya, serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan di dalam lingkungan perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk memproses sebuah data sampai dengan data tersebut siap untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Keempat, siklus akuntansi. Siklus akuntansi terbagi atas 10. Yang pertama, menganalisis dan mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal. Yang kedua, memposting transaksi tersebut ke buku besar. Yang ketiga, menyiapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang keempat, menyiapkan dan menganalisis data penyesuaian. Yang kelima, menyiapkan kertas kerja akhir periode atau opsional. Yang keenam, membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar. Yang ketujuh, menyiapkan neraca saldo yang disesuaikan. Yang kedelapan,
menyiapkan laporan keuangan. Yang ke-9, membuat ayat jurnal penutup dan posting buku besar. Yang ke-10, menyiapkan neraca saldo setelah penutup. 5. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Penggunaan laporan keuangan terbagi atas 7. Yang pertama investor, kedua karyawan, ketiga pemberi pinjaman, keempat pemasok dan kreditor usaha lainnya, kelima pelanggan, keenam pemerintah, ketujuh masyarakat. Adapun tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki tujuan yaitu informasi yang diberikan menyangkut aktivitas keuangan, perubahan posisi keuangan, serta kinerja suatu perusahaan yang memberikan manfaat kepada pemakai untuk mengambil keputusan ekonomi yang terbaik bagi perusahaan tersebut. Karakteristik laporan keuangan terbagi atas 4. Yang pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, yang ketiga keandalan, keempat dapat dibandingkan. Selanjutnya jenis laporan keuangan terbagi atas 5. Yang pertama neraca, kedua laporan laba rugi, ketiga laporan perubahan modal, keempat laporan arus kas, kelima laporan catatan atas laporan keuangan. Microsoft Excel terbagi atas 5. Yang pertama pengertian Microsoft Excel, yang kedua pengoperasian Microsoft Excel, yang ketiga istilah-istilah Excel, yang keempat fungsi yang digunakan dalam Excel for accounting, yang kelima fungsi Microsoft Excel. Pertama, pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Excel. Berfungsi untuk mengelola angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Yang kedua, pengoperasian Microsoft Excel. Ada 3, yaitu yang pertama menggerakkan petunjuk sel, yang kedua menu-menu pada Microsoft, yang ketiga menggunakan rumus. Yang ketiga, fungsi yang digunakan dalam Excel for accounting. Ada beberapa. Yang pertama fungsi sum, yang kedua fungsi if, yang ketiga fungsi sumif, yang keempat fungsi contif, yang kelima fungsi blow up, yang keenam fungsi if dan or, yang ketujuh fungsi if dan and, yang ke-8 fungsi subtotal. Keempat, fungsi Microsoft Excel. Yang pertama, kalkulasi, yang kedua grafik, yang ketiga komunikasi, yang keempat internet, yang kelima otomatis, yang keenam aplikasi. Yang kelima yang terakhir, istilah-istilah Excel terbagi atas 5. Yang pertama Excel, yang kedua worksheet, yang ketiga workbook, yang keempat ring, yang kelima alamat relatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.